semuanya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Selasa mengawali bulan Februari 2022. Alhamdulillah kita bersua dalam ajang tausiah subuh bersama Jamu Tetes Pro. Makin nyata makin terasa lebih dari Jamu Tetes biasa. Insya Allah selama lebih kurang 1,5 jam ke depan hingga farmasi 8 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan kajian tausiah subuh dari Ustaz Kuki. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa sahabat kita Ustaz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Hal yang disunnahkan dalam menguburkan jenazah. Ya, suatu tema yang menarik Ustaz. Insyaallah. Ya sahabat Said Madi Pro, ini dia kajian dari Ustaz Uge, hal yang disunahkan dalam menyelenggarakan jenazah ya? Ya. Oke, ya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pada pagi ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih berkenan melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayah beliau kepada kita semua, sehingga kita mampu melanjutkan kegiatan kita, aktivitas kita dalam menjalani kehidupan. Mulai saja mungkin dari bangun tadi pagi, kita telah menikmati bagaimana udara yang kita hirup, bagaimana pula kegiatan sholat subuh yang kita tunaikan, dan bagaimana pula mungkin kegiatan lain yang telah kita lakukan. Semuanya itu butuh nikmat Allah, butuh tenaga, butuh kesehatan, butuh kesempatan, dan butuh yang lain untuk melanjutkan kegiatan itu. Banyak mungkin teman kita, sahabat kita mungkin, malah tetangga kita mungkin, yang mungkin dalam saat ini dalam keadaan kondisi sakit, yang mungkin tidak mampu melakukan suatu kegiatan yang mesti mereka lakukan. Makanya ada sebab itu, daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pakai dan kita gunakan dalam kehidupan, maka pandailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang yang kufur nikmat, yang mendustai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga katakan dalam ayatnya, berulang-ulang kali Allah katakan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Inilah
pesan Allah kepada kita. Makanya daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Daripada nikmat Allah itu Allah minta dua kepada kita. Yang pertama kata Allah, fasalli lirabbik. Maka solatlah kalian kepada Tuhanmu. Apa maksudnya? Mengabdi kepada Allah, melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita hidup di atas dunia. Lalu yang kedua, wanhar. Korbankanlah segala nikmat Allah itu untuk jalan Allah. Apapun bentuk nikmat Allah, gunakan untuk jalan Allah. Wanhar. Korbankanlah nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Maka insya Allah dengan nikmat yang kita gunakan untuk Allah dan untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan nikmat itu sebagai berkah dalam kehidupan kita. Akan menjadikan nikmat itu berlipat ganda datangnya kepada kita. Sebab Allah janjikan kepada kita, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambah-tambah nikmatku kepadamu. Jika tidak, kata Allah, azabku akan menimpamu, kata Allah. Kaum muslimin, sahabatku, dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita anugerahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini dengan tujuannya menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita umatnya. Bagi siapa yang ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan selamat dalam menempuh kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat kelak. Enggak akan pernah sesat buat selama-lamanya. Apapun modal yang kita lakukan dalam kehidupan, petunjuknya Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang hendak kita katakan, petunjuknya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Selagi kita berpegang teguh kepada keduanya, maka selamatlah kehidupan manusia dari alam dunia sampai kepada alam akhirat kelak. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah kehidupan, Allah menciptakan semua makhluk hidup ini ke atas dunia. Ada awalnya yang berupa kelahiran, ada pula yang namanya diakhiri dengan kematian. Tidak dapat tidak. Setiap yang bernyawa, kata Allah, setiap yang aku berikan nafas dalam kehidupan, kata Allah, pasti akan menemui yang namanya kematian. Ini sudah aturan Allah, sudah ketetapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, kata Allah, setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan menemui yang namanya kematian. Tidak dapat tidak. Asalkan makhluk itu hidup di atas dunia ataupun dimanapun mereka berada, asalkan mereka makhluk hidup, pasti akan menemui yang namanya kematian.
siapapun mereka, apapun bentuk mereka, baik itu mungkin tercipta daripada malaikat, tercipta dalam bentuk malaikat, tercipta dalam bentuk jin, tercipta dalam bentuk setan, tercipta dalam bentuk tumbuhan, tercipta dalam bentuk binatang, apalagi tercipta dalam bentuk kita manusia, pasti akan menemui yang namanya ajal atau kematian. Allah pesankan kepada kita, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini pesan Allah kepada kita. Allah berpesan kepada kita bahwasanya apabila ajal mereka itu telah didatangkan, kata Allah, maka 1 detik pun Allah tidak berlambat dan 1 detik pun Allah tidak bercepat. Apa maknanya? Kematian itu datangnya bisa dengan tiba-tiba. Kadang-kadang nggak ada alamat atau tanda-tanda dalam kematian seseorang. Mungkin ada yang didahului dengan yang namanya sakit bertahun-tahun, atau dia awali dengan kecelakaan, atau dia awali dengan sesuatu musibah. Tapi ada pula kematian itu yang tidak diawali dengan tanda-tanda. Banyak mungkin saat ini kita perhatikan kematian itu kematian yang mendadak. Dari pagi hidupnya tampak sehat, tampak ceria, tampak gembira, tampak semangat. Bahkan aktivitas yang mereka lakukan seperti biasa saja. Pergi ke sawah, mungkin pergi ke kantor, mungkin pergi sekolah, dan kemanapun aktivitasnya. Akan tetapi tiba saja berita kepada kita di seharinya kalau dia telah meninggalkan dunia. Artinya apa? Banyak juga kematian yang tidak diawali dengan suatu tanda-tanda yang biasanya mendekatkan kepada kematian. Makanya harus siap kita. Kita nggak tahu di mana kita akan berakhir dalam kehidupan. Dalam kondisi apa kita menemui kematian. Lalu dengan siapa kita menemui yang namanya ajal, atau di mana kita berada ketika itu dalam menempuh suatu yang namanya akhir kehidupan. Kita nggak tahu. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun profesi kita, seperti apapun jabatan, pangkat, dan sebagainya, kita nggak tahu yang namanya kematian. Yang pastinya yang namanya kematian itu pasti akan datang setiap dan kepada masing-masing kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berawal daripada peristiwa anak Nabi Adam alaihi salam, yaitu dengan kematian manusia pertama di atas bumi yang dinamakan Habil. Maka di ketika itu Allah mengirimkan seekor binatang atau burung dan memberikan contoh bagaimana kalau seandainya manusia itu menemui yang namanya kematian. Lalu dari kisah itu diceritakan bahwa ketika telah menemui yang namanya kematian, ternyata harus dikuburkan ke dalam bumi atau ke dalam tanah. Nah, pada kesempatan ini kita angkat suatu tema dalam hal kematian dan menyelenggarakan jenazah. Kita angkat tema mungkin insya Allah memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita, yaitunya hal yang disunnahkan dalam menguburkan jenazah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah jenazah, tentu mungkin hampir setiap kita tidak tahu apa itu jenazah. Bagaimana mungkin sedikit banyaknya
hal-hal yang kita lakukan di ketika ada jenazah, atau apa yang harus kita segerakan di ketika ada jenazah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, banyak mungkin kita yang telah ikut menyelenggarakan jenazah. Apakah itu memandikan, apakah itu mengafani, apakah itu menyolatkan, mungkin yang paling banyak telah kita lakukan, atau sampai mungkin kita telah ikut mengumpulkan jenazah. Tapi paling tidak dari 4 hal itu, mungkin paling banyak yang telah kita lakukan adalah menyolatkan jenazah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, lalu di ketika mungkin ada yang namanya peristiwa kematian, mungkin itu tetangga kita kah, ataupun anggota keluarga kita kah, ataupun orang lain kah, tentu kita terpanggil untuk bagaimana menyelenggarakan jenazah. Sebab menyelenggarakan jenazah salah satu kewajiban kita sesama muslim. Nggak ada di antara kita pun yang tidak akan menemui yang namanya seperti itu. Mungkin kita hari ini memandikan jenazah, mungkin setelah itu kita yang dimandikan, mungkin saat ini kita yang mengafani jenazah, bisa jadi setelah itu kita yang dikafani, mungkin hari ini kita yang menyolatkan jenazah, bisa jadi setelah itu kita yang disolatkan lagi, mungkin pada hari ini kita yang menggali kubur jenazah, bisa jadi setelah itu kita yang dikuburkan lagi. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, dalam menyelenggarakan jenazah atau menguburkan jenazah, ada hal-hal yang disunnahkan dalam pandangan agama kita. Ada tuntunan-tuntunan agama yang mesti kita lakukan dalam mengumpulkan jenazah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, yang pertama yang mesti kita lakukan dalam menyelenggarakan jenazah itu adalah segera mengumpulkan jenazah. Nah, ini penting, amat sangat penting ini. Bersegera mengumpulkan jenazah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, banyak mungkin yang telah kita lihat dan kita alami dan kita perhatikan dalam kehidupan kita, mungkin baik itu terhadap keluarga orang lain atau bahkan terhadap keluarga kita sendiri. Dalam hal mengumpulkan jenazah atau menyelenggarakan jenazah, jangan terlalu ditunda-tunda. Nah, ini penting nih. Ini kadang-kadang kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada kematian, mungkin siangnya mungkin kematian itu terjadi sekitar jam 12-an atau jam 1-an, jam 1 siang. Setelah mengalami kematian pada jenazah, lalu kadang-kadang ditunda-tunda untuk menyelenggarakannya. Bahkan ada yang sampai besok. Udahlah besok siang pula lagi. Ini bukan anjuran agama untuk menunda-nunda menyelenggarakan jenazah, bukan. Mestinya disegerakan. Kalau seandainya memungkinkan hari itu untuk diselenggarakan sampai untuk dikumpulkan, maka sebaiknya segera hari itu ditunaikan untuk menyelenggarakan jenazah. Ini kadang-kala yang terjadi pada kehidupan kita, menunggu-nunggu. Tunggu anaknya dari Jawa mungkin,
tunggu anaknya dari Kalimantan, dari manapun, dari provinsi manapun ditunggu. Untuk apa? Supaya ingin bertemu untuk yang terakhir kalinya. Nah ini kebanyakan alasan bagi kita nih. Sehingga kemarin meninggalnya jam 11, lalu yang bisa dikuburkan itu atau bisa diselenggarakan malah jam 11 hari ini. Itu udah berapa jam itu? Kasihan kita kepada jenazahnya. Kasihan mereka. Bukannya malah sayang, malah sebaliknya menjadikan mayit menderita bagi kematian mereka. Mereka ingin segera bertemu dengan amal ibadahnya loh. Jadi jangan gara-gara kita memutuskan untuk menunggu-nunggu yang itu datang dari sini, yang itu datang dari sana, lalu ditunggu-tunggu dan ditunda-tunda untuk menyelenggarakan jenazah. Nggak boleh dalam pandangan agama. Mendingan kita, kalaupun kita ingin pulang nih, mungkin tempat kerja kita jauh daripada kampung kita, atau tempat tinggal kita jauh dari kampung kita. Kalaupun setelah kematian famili kita, ya kita ikhlaskan saja. Kita katakan saja, mungkin akan selenggarakan dengan segala. Yang saya insya Allah pulang juga. Jangan disuruh tunggu-tunggu, jangan. Ini membuat jenazah menderita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya bersegeralah kalian ketika membawa jenazah. Apabila dia orang soleh, maka kalian akan segera mendekatkannya kepada kebaikan. Dan apabila dia bukan orang soleh, maka kalian segera meletakkan kejelekan dari punggung-punggung kalian. Nah, ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim sahih. Bahwasanya dari hadis ini jelas, jangan menunda-nunda untuk menyelenggarakan jenazah. Bersegeralah kalian ketika membawa jenazah, kata Rasul. Apabila dia orang soleh, maka kita sama artinya mempertemukan dengan segera untuk mempertemukan dia dengan amal soleh mereka, agar cepat bahagia mereka bertemu dengan amal soleh mereka. Penting untuk ketahui bahwa di ketika kita telah mengalami kematian, kita ingin sebetulnya segera bertemu dengan amal soleh kita. Bagaimana untuk bisa cepat bertemu dengan amal ibadah kita. Lalu di ketika anak kita mungkin atau saudara kita mungkin yang menunda-nunda untuk menguburkan kita, secara otomatis artinya adalah menunda-nunda kita untuk bertemu dengan amal ibadah kita. Apakah itu tidak menyiksa daripada mayat? Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi segerakan. Jangan ditunda-tunda, nggak ada gunanya. Kalaupun bertemu apa, tidak begitu penting bagi mayat sebetulnya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi segerakan. Itu yang disunnahkan yang pertama dalam menyelenggarakan jenazah. Yang kedua, mengangkat jenazah dari seluruh sudut keranda dengan sifat tarbih. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengikuti jenazah, maka hendaklah dia mengangkat dari segala sudut keranda, karena hal itu adalah sunnah. Apabila dia mau, maka hendaklah ia mengangkat hingga selesai. Dan kalau tidak mau, hendaklah ia tinggalkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya apa? Sebaiknya kita
menyelenggarakan jenazah itu dengan atau sampai selesai. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, itu disunahkan dalam agama kita mengangkat jenazah di seluruh sudut, sehingga memberikan kemudahan bagi kita untuk mengantarkan jenazah kepada tempat pembaringan terakhir dia. Yang ketiga, yang disunahkan dalam menyelenggarakan jenazah itu adalah tidak duduk sampai jenazah berada di dalam tanah. Nah ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian mengikuti jenazah, maka jangan duduk hingga ia diletakkan. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim sahih. Jadi sebelum jenazah itu dimasukkan ke dalam kuburnya, maka sebaiknya jangan kita duduk dulu, kata Rasulullah. Ini banyak juga nih kita perhatikan. Belum lagi mayitnya sampai ke liang lahatnya, udah banyak yang duduk nih. Sebaiknya jangan duduk dulu, kata Rasulullah. Apabila kalian mengikuti jenazah, maka jangan duduk hingga ia diletakkan. Nah ini kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, yang disunnahkan dalam agama kita dalam rangka menyelenggarakan dan mengumpulkan jenazah itu adalah berwudu setelah mengangkat jenazah. Nah, ini penting nih kita perhatikan dan kita ingat-ingat. Di ketika kita telah selesai menyelenggarakan jenazah, mungkin itu mulai daripada memandikan hingga mengafani sampai kepada menyolatkan dan menguburkan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kepada kita untuk berwudu setelah mengangkat jenazah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah menunaikan mayit atau memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. Dan barang siapa yang mengangkatnya, maka hendaklah ia berwudu. Nah ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ikut menyelenggarakan jenazah, mungkin daripada memandikan dan mengafani, maka disunnahkan kita untuk mandi. Kalau kita ikut dalam mengangkat jenazah, maka disunnahkan untuk berwudu. Mudah-mudahan apapun yang disunnahkan oleh Rasulullah dalam rangka menyelenggarakan jenazah, maka insya Allah di setiap apapun yang kita lakukan dalam menyelenggarakan jenazah, insya Allah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Sebab kenapa? Ketika kita ikut menyelenggarakan jenazah, mungkin kita mulai daripada memandikan, terus mengafani dan menyolatkan sampai kepada menguburkan. Maka Rasul pun mengatakan kadang akan mendapatkan pahala 2 kirat. Berapa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, sama biasanya sebesar bukit Uhud. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi mungkin itulah yang kira-kira yang mesti kita perhatikan dalam rangka mengumpulkan jenazah. Dan penting juga kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwasanya sebelum kita solatkan jenazah, kita sampaikan permohonan maaf beliau kepada sesama muslim dan menyelesaikan hutang piutang supaya mayat itu dengan segera dan lancar kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Uge yang telah menghadirkan kajian tausiah subuh di ruang kita hari ini.
mengenai amalan sunnah